Kami akan ajak Anda menuju Istana Presiden di Jakarta. Saudara, terlihat uskup dan juga kardinal sudah berada di ruangan bersama juga dengan delegasi dan juga para pejabat serta tamu undangan, karena sebentar lagi saudara dijadwalkan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat Paus Fransiskus yang merupakan pemimpin tertinggi Gereja Katolik dan juga pemimpin tertinggi dari umat Katolik sedunia serta pemimpin dari negara Vatikan ini akan menemui Presiden Joko Widodo di istana. Menarik sekali kita melihat bagaimana kemarin bersahajanya Paus Fransiskus saat tiba di Indonesia dan menuju Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta untuk bermalam. Paus Fransiskus kita lihat datang ke Indonesia ini tentu saja membawa pesan atau membawa misi perdamaian bagi dunia, dan bagaimana pengaruhnya untuk Indonesia yang multikultural. Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber. Akan hadir nanti bergabung ke studio Direktur Wahid Institute Mbak Yeni Wahid. Kemudian secara daring kita sudah terhubung bersama dengan Guru Besar Politik Internasional dari Universitas Pelita Harapan, sudah ada Pak Alexius Jemadu. Selamat pagi Pak Alexius. Selamat pagi Adisti. Ya Pak Alexius, ini kan merupakan kunjungan yang ditunggu-tunggu, tidak hanya bagi umat Katolik tapi juga hampir seluruh warga Indonesia ya, karena kita tahu Paus Fransiskus ini merupakan pemimpin tertinggi Katolik sedunia. Selain itu juga membawa misi perdamaian. Kita tahu hubungan Indonesia dan Vatikan ini sudah terjalin sejak tahun 1950. Mungkin banyak yang belum memahami sebenarnya hubungan Indonesia dan Vatikan selama ini seperti apa Pak Alexius? Ya, hubungan Indonesia dan Vatikan selama ini berjalan sangat baik, karena Indonesia dilihat sebagai suatu contoh negara di mana keberagaman itu bisa diorganisasikan di dalam suatu kerangka demokrasi. Jadi ada penerimaan terhadap keberagaman dan ada penerimaan demokrasi yang luas di Indonesia di dalam era reformasi ini. Dan ini contoh yang menarik bagi Vatikan. Di dalam hubungan internasional, kalau keunikan suatu negara seperti Indonesia punya keragaman ya, yang bisa berjalan dengan damai di dalam kerangka politik demokrasi, itu adalah satu kekuatan lunak, satu soft power, satu power of attraction, daya pesona suatu bangsa ya di mata Vatikan. Sehingga Vatikan melihat bahwa Indonesia ini satu contoh negara di mana persaudaraan itu melintasi berbagai perbedaan agama, suku, bahasa, daerah. Nah, itu bisa dikelola secara damai, dan ini studi yang sangat menarik bagi Vatikan dalam rangka melihat bahwa perdamaian dan persaudaraan itu adalah sesuatu yang mungkin untuk bisa diwujudkan di dalam satu masyarakat. Dan Indonesia lah contohnya. Ya, karena itu kunjungan Paus ini merupakan afirmasi terhadap apa yang Indonesia sudah lakukan di dalam kerangka Pancasila, kemanusiaan yang universal, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak pandang suku, tidak pandang agama, tidak pandang golongan, tapi semua persaudaraan umat manusia. Dan kita tahu bahwa Paus Fransiskus ini sangat menekankan persaudaraan umat manusia yang universal itu demi perdamaian dunia. Begitu Adisti. Oke, jadi ada beberapa ketertarikan yang menjadikan kemudian Paus Fransiskus ini berkunjung ke Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negara pertama di Asia Pasifik yang dikunjungi ya. Salah satunya tadi bisa dikatakan bentuk toleransi beragama kita di Indonesia, termasuk juga proses demokrasi begitu ya. Kita akan ajak Anda dulu melihat bagaimana Paus Fransiskus baru saja keluar dari Kedutaan Besar Vatikan dan akan bergerak menuju ke Istana Kepresidenan Jakarta, saudara, dan kita melihat dengan menggunakan mobil berwarna putih SUV ini, Paus Fransiskus yang merupakan pemimpin tertinggi Gereja Katolik dan juga umat Katolik sedunia ini menyapa warga yang sudah menunggu sejak lama untuk melihat secara langsung
bagaimana kesahajaan dari Paus Fransiskus yang saat ini berkunjung ke Indonesia dan akan menemui Presiden Joko Widodo. Saudara, kita akan melihat inilah situasi terkininya di mana Paus Fransiskus akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo menuju perjalanan ke Istana Presiden. Saudara, ada yang menarik di sini karena tadi disebutkan hubungan Indonesia dan juga Vatikan ini sudah terjadi sejak tahun 1950 begitu ya. Sambil kita ngobrol lagi ya, Pak Alexius ya, kita berbincang lagi. Pak Alexius, ini kan kalau kita lihat begitu ya, jadi bentuk kerjasama apa yang selama ini sudah dijalin oleh Indonesia dan juga Vatikan selama Vatikan ini apa ya bisa dikatakan mengakui kemerdekaan Indonesia? Iya, kalau kita lihat ini kan sejarah panjang hubungan Indonesia-Vatikan ini ada 3 kali kunjungan Paus ya. Tahun 1970 Paus Paulus ke-6, tahun 1989 Yohanes Paulus kedua, dan 2024 ini Paus Fransiskus. Nah tentu saja di dalam hubungan yang panjang ini ada pasang surutnya ya. Misalnya ketika kita masih di era Orde Baru, kita ada masalah di Timur Timur ya. Waktu itu ada masalah terkait hak asasi manusia. Tapi itu kan sudah masa lalu ya. Saat ini kita lebih fokus pada natur hubungan kedua negara ya. Kedua entitas politik ini berjalan baik karena demokrasi yang berkembang di Indonesia. Interfaith dialogue juga yang berjalan. Saya kira itu bidang yang sangat penting untuk menjadi perhatian kita karena Indonesia memproyeksikan dirinya ke luar negeri itu sebagai kekuatan konstruktif, ya, kekuatan yang membawa perdamaian, kekuatan yang menjembatani berbagai perbedaan atau keragaman di dalam politik global. Nah, karena itu kunjungan Paus ini menjadi afirmasi terhadap kredensial kita itu, portofolio kita, ya, di dalam diplomasi sebagai apa? Bridge builder. Kekuatan moderat, mempertemukan berbagai kutub yang bertikai, berkonflik ya. Bahwasanya kita bisa membangun satu persaudaraan global ya, terlepas dari keragaman ideologi, agama, etnis, suku, bahasa. Semua keragaman itu tidak menjadi halangan untuk membangun kerukunan, untuk membangun perdamaian ya, menjadi persaudaraan universal yang menjadi tekanan di dalam kepemimpinan dari Paus Fransiskus, begitu Adiste. Oke. Kita akan ajak Anda dan juga para pemirsa Kompas TV ini ada di kawasan Gambir. Kita akan melihat bagaimana Paus Fransiskus nanti akan melintasi kawasan Gambir dari Kedutaan Besar Vatikan menuju ke Istana Presidenan Jakarta untuk menemui Presiden Joko Widodo, saudara. Sebelumnya, saudara, Paus Fransiskus ini kita tahu sudah tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten hari Selasa kemarin dan bermalam di Kedutaan Besar Vatikan, di mana hari ini, saudara, Paus Fransiskus punya agenda untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Saudara, ada beberapa hal yang tentu saja nanti akan dijalin lebih erat kerjasama dari kedua negara Indonesia dan juga Vatikan, saudara. Di mana ini kita lihat pengamanan sudah mulai disiagakan, di mana antusiasme warga ini begitu besar sekali. Kalau kita lihat banyak sekali ternyata tadi disebutkan oleh jurnalis Kompas TV di lapangan, bahkan ketika bertanya bahwa warga ingin sekali melihat bagaimana secara langsung sosok dari Paus Fransiskus yang punya kesederhanaan dan juga kesahajaan saat berkunjung ke Indonesia, saudara. Tanpa menggunakan mobil mewah, Paus Fransiskus menggunakan mobil SUV berwarna putih, saudara. Kita akan melihat bagaimana nanti sosok Paus Fransiskus akan menyapa warga yang sudah menunggu sejak pagi tadi untuk melihat secara langsung Paus Fransiskus
Kita akan melihat, ini dia. Oke, ini dia, kita akan melihat sosok Paus Fransiskus yang sangat sederhana dan juga bersahaja, bahkan duduk di depan, di samping pengemudi, di mana dengan menggunakan kendaraan SUV berwarna putih menyapa warga yang sudah sedari pagi, saudara, bahkan dari luar kota untuk menunggu menyaksikan sosok Paus Fransiskus yang merupakan pemimpin tertinggi gereja Katolik ataupun pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia, saudara, yang saat ini berkunjung ke Indonesia, saudara. Sementara di Istana Negara kita akan melihat bagaimana situasinya. Ini dia situasinya di Istana Merdeka, di mana ada 500 anak yang sudah akan siap menyambut Paus Fransiskus, saudara. Para kardinal dan juga uskup juga sudah ada di Istana Merdeka untuk juga hadir dalam pertemuan antara Paus Fransiskus bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kita akan nantikan sesaat lagi, saudara, pemimpin tertinggi umat Katolik dan juga pemimpin tertinggi dari Gereja Katolik sedunia serta pemimpin Vatikan Paus Fransiskus akan segera tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, di mana akan ada agenda untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk juga membahas bagaimana kerjasama yang akan direkatkan kembali antara Indonesia dan juga Vatikan yang sudah terjalin bahkan sejak tahun 1950 silam, saudara. Saudara, ini adalah kunjungan ketiga di mana pada tahun 1970, ini adalah kunjungan pertama pada tahun 1970 Paus Paulus ke-6, sementara pada tahun 1989 Paus Yohanes Paulus II juga sempat berkunjung ke Indonesia, dan setelah 35 tahun akhirnya, saudara, Paus Fransiskus tiba juga untuk berkunjung ke Indonesia, saudara. Sejarah mencatatkan hubungan diplomatik Indonesia-Vatikan ini sudah terjalin sejak tahun 1950. Bahkan Vatikan merupakan satu dari 10 negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan secara politik sebagai sebuah negara berdaulat, saat ini tahta suci Vatikan memiliki hubungan diplomatik dengan lebih dari 180 negara, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Negara ini juga kita kenal memiliki perhatian besar terhadap pentingnya perdamaian dunia. Kami, saudara, juga masih terhubung dengan Guru Besar Politik Internasional dari Universitas Harapan. Sudah ada Pak Alexius Jemadu. Pak Alexius, tadi kita sudah melihat bagaimana kembali kita melihat sosok Paus Fransiskus, keramahannya, kesahajaannya dan juga kesederhanaannya, bahkan menyapa juga tadi terlihat banyak sekali warga yang sudah menunggu sedari pagi bahkan dari luar kota untuk melihat secara langsung bagaimana sosok Paus Fransiskus. Bagaimana Anda melihatnya? Iya, Adisti, ini pribadi yang sangat menarik ya. Jadi seorang pemimpin itu menunjukkan kebesarannya kalau dia mempresentasikan dirinya, menampilkan dirinya sebagai salah satu dari kita. Ya, Anda ingat dia duduk bersama sopir di depan ya, bukan duduk di belakang ya. Itu cara dia menempatkan dirinya bahwa dia pada level yang sama dengan driver sebagai manusia. Nah, itulah esensi dari persaudaraan umat manusia secara global, bahwa kita ini sesama manusia. Betul ada perbedaan, betul ada diferensiasi dari segi etnis, bahasa, tapi itu semua tidak menjadi halangan kalau kita ingin membina yang namanya persaudaraan. Dan persaudaraan, membina persaudaraan dan juga menciptakan perdamaian. Kami akan ajak Anda dan juga para pemirsa Kompas TV, saudara, kita akan melihat bagaimana rombongan dari Paus Fransiskus ini sudah tiba di Istana Kepresidenan Jakarta.
untuk bertemu langsung agendanya bersama dengan Presiden Joko Widodo berikut ini. Ya, dengan menggunakan kendaraan berwarna putih. Ya, tadi baru saja kita lihat dengan menggunakan kendaraan berwarna putih SUV, kemudian upacara penyambutan nanti akan segera digelar untuk menyambut dari pemimpin negara Vatikan sekaligus pemimpin Gereja Katolik serta pemimpin umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus yang tiba di Indonesia dan akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kita akan lihat marching band sebentar lagi untuk melakukan upacara penyambutan kepada Paus Fransiskus. Ya, kita melihat bagaimana penyambutan dari 500 anak sekolah yang sudah berdiri di jalur yang dilewati oleh kendaraan Paus Fransiskus menyambut dengan antusias dan juga meriah, serta kita lihat bagaimana gambaran keceriaan dari anak-anak ini untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus. Bahkan tadi saya dengar ada salah satu anak yang mengatakan, "Welcome to Indonesia, Paus Fransiskus." Dan 500 anak sekolah ini yang berdiri berjajar rapih sekali menggunakan pakaian adat Indonesia, kemudian juga membawa bendera Indonesia dan juga bendera Vatikan. Sementara saudara, ini adalah visual di mana Presiden Joko Widodo nanti akan bersiap untuk menyambut dari kedatangan Paus Fransiskus yang akan tiba sebentar lagi di Istana Kepresidenan Jakarta.
Ya, kami akan ajak Anda kembali untuk melihat bagaimana situasi terkini di Istana Kepresidenan, Saudara, di mana 500 anak sekolah dengan pakaian adat dan membawa bendera merah putih serta bendera Vatikan, Saudara, menyambut dengan riang gembira dan juga ceria sekali antusias mereka untuk menyambut Paus Fransiskus. Bahkan juga tadi saya sempat mendengar ada Welcome to Indonesia dengan riang gembira dari anak-anak ini, termasuk juga kita melihat sedari tadi Paus Fransiskus bahkan tidak pernah menutup jendela kendaraan Paus dan hanya menyapa, melambaikan tangan dengan penuh senyuman kepada anak-anak yang ia temui di sepanjang jalan di Istana Kepresidenan. Dan kita lihat di kanan dan juga kiri ini adalah pengawalan dari Vatikan yang melekat untuk Paus Fransiskus. Swiss Guard, Saudara, yang kita lihat bagaimana berada di samping kanan dan juga samping kiri kendaraan dari Paus Fransiskus. Sementara ini adalah visual dari Presiden Joko Widodo yang siap untuk menyambut kedatangan dari Paus Fransiskus di Indonesia, tepatnya di Istana Kepresidenan Jakarta. Berikut ini kepada Anda. Baru saja kita lihat bagaimana Presiden Joko Widodo menyambut dari Paus Fransiskus yang sudah tiba di istana, Saudara. Kita akan lihat bagaimana tadi sudah kita lihat bersama keramahan dari Presiden Joko Widodo menyalami dan menyambut langsung dari Paus Fransiskus yang merupakan pemimpin Vatikan dan juga pemimpin Gereja Katolik dan umat Katolik sedunia yang saat ini, Saudara, tengah melakukan kunjungannya ke Indonesia. Kalau kita melihat, Saudara, kita melihat bagaimana ada sosok Romo Markus yang berada di samping atau di sebelah dari Paus Fransiskus ini sebagai penerjemah dari Paus Fransiskus, Saudara. Dan Romo Markus sendiri merupakan berasal dari Indonesia.
Kuda, kiri, senjata! Halt! Maju! Jalan! Ya, baru saja ini adalah masih dalam rangkaian upacara penyambutan dari Paus Fransiskus yang bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Saudara, tadi juga kita lihat dan dengarkan bersama ada dua lagu kebangsaan, baik itu dari Vatikan dan juga Indonesia, saudara, yang sudah tadi diperdengarkan dan kita saksikan bersama. Seperti yang kita ketahui, saudara, Paus Fransiskus ini tiba di Indonesia sejak hari Selasa kemarin melalui Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten, saudara. Dan Paus Fransiskus akan ada agenda selama beberapa hari ke depan sampai nantinya hari Jumat. Yang pertama adalah hari ini, hari Rabu, saudara. Paus Fransiskus akan bertemu dan sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas bagaimana kerjasama yang sudah terjalin sejak tahun 1950 silam, saudara. Kita masih melihat bagaimana defile dalam rangka penyambutan dari Paus Fransiskus untuk bertemu dari Presiden Joko Widodo hari ini, saudara.
Ya, baru saja kita masih melihat bagaimana defile yang merupakan rangkaian dari upacara penyambutan dari kedatangan Paus Fransiskus di Istana Kepresidenan Jakarta yang disambut secara langsung oleh Presiden Joko Widodo hari ini, saudara. Paus Fransiskus hari ini, saudara, menemui Presiden Joko Widodo dan rencananya akan pulang pada hari Jumat, saudara. Dan Paus Fransiskus ini sudah tiba dari hari Selasa melalui Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Tangerang, Banten. Sudah hadir ke studio Kompas TV, sudah ada Mbak Yeni Wahid yang merupakan Direktur Wahid Institute. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Yeni. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Yeni, ini tadi kita lihat sekali bagaimana kesederhanaan dan juga kesahajaan dari sosok Paus Fransiskus yang tiba di Indonesia sejak kemarin dan hari ini bahkan menyapa anak-anak tadi di istana begitu ya. Tadi saya juga sempat mendengar ada salah satu anak welcome to Indonesia gitu dengan ceria sekali. Ternyata tidak hanya umat Katolik yang bergembira untuk kedatangan dari Paus Fransiskus, tapi hampir seluruh warga Indonesia ya pastinya ya, Mbak Yeni. Tentu saja kita sangat bergembira dengan kedatangan Sri Paus Fransiskus ke Indonesia karena ini menunjukkan bahwa beliau menaruh kepercayaan besar kepada Indonesia, masyarakat Indonesia, bahkan beliau berkendara dengan kendaraan yang biasa, yang sederhana tanpa embel-embel terlalu ini ya, tahan peluru dan lain sebagainya. Itu artinya menunjukkan kepercayaan gitu ya kepada masyarakat Indonesia, kepada pemerintah Indonesia bahwa beliau akan aman dan nyaman ketika berada di Indonesia. Dan saya senang masyarakat kemudian menunjukkan antusiasme, kehangatan atas kedatangan beliau ke negara kita. Hangat sekali disambut oleh tidak hanya pemimpin kita, Presiden Joko Widodo, tapi hampir seluruh warga juga menyempatkan diri untuk melihat bagaimana sosok kesederhanaan dari Paus Fransiskus ya. Kita akan melihat bagaimana Paus Fransiskus dengan bersama Presiden Joko Widodo akan masuk ke istana, saudara. Dan kita tahu memang kerjasama dan juga hubungan diplomatik Indonesia-Vatikan ini sudah terjalin sejak lama, sejak 1950. Nah, apa yang bisa dimaknai dengan kita tahu Indonesia-Vatikan ini sama-sama punya misi perdamaian dunia? Betul Mbak, betul Mbak. Jadi sebelum kita bicara ke sana, saya mau cerita sedikit karena saya diceritain kemarin sama teman-teman Katolik dari Italia yang berkunjung bersama Paus ya. Salah satunya itu ada sebuah yayasan yang dekat dengan Vatikan yaitu Sant'Egidio. Tadi kita menyinggung soal kesederhanaan Paus Fransiskus ya Mbak ya. Ternyata ketika Paus sampai di Indonesia mendarat lalu kemudian sampai di Wisma Duta Vatikan ya. Yang pertama kali ditemui oleh beliau ketika di Indonesia itu siapa Mbak? Ternyata adalah gelandangan dan orang-orang miskin Indonesia. Oh. Jadi anak-anak yatim piatu, gelandangan, orang miskin itu justru yang pertama-tama yang ditemui oleh beliau dan kemudian beramah tamah dengan beliau. Dan agamanya apapun diterima secara sangat terbuka dan dengan penuh kasih sayang. Ini kesederhanaan beliau ini loh, salah satu contohnya tadi kita bicara soal itu ya. Nah, kalau soal hubungan antara Vatikan dan Indonesia sendiri yang seperti Mbak katakan, memang betul hubungan ini sudah berjalan sangat lama. Bahkan Vatikan termasuk negara yang paling pertama mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 47. Betul. Nah, jadi artinya bahwa hubungan baik antara kedua negara ini sudah berlangsung baik, sudah berlangsung lama dan banyak kebijakan-kebijakan luar negeri antara kedua negara yang sinkron dan mirip. Contoh paling gampang nih ya, adalah kebijakan soal isu Palestina. Betul. Nah, bagaimana Paus Fransiskus beberapa waktu yang lalu mengunjungi Palestina. Dan bukan Paus pertama yang berkunjung ke sana. Dulu Paus Yohanes Paulus kedua juga mengunjungi wilayah sana, Palestina ya, bertemu dengan Yasser Arafat. Nah, kemudian posisi dari Paus Fransiskus sendiri pada saat ini adalah meminta agar konflik yang sedang terjadi diakhiri dan diselesaikan dengan dialog yang baik. Nah, jadi ini kan sama dengan konteksnya sama dengan misi perdamaian Indonesia. Nah, lalu kemudian kalau kita bicara lagi soal misi perdamaian yang sangat monumental yang dilakukan oleh Paus Fransiskus itu adalah ketika beliau menandatangani dokumen Human Fraternity
atau Kalimatun Sawa kalau bahasa Arabnya, di mana beliau menandatangani dokumen itu bersama Syekh Imam At-Thayyib, ini Grand Syekh dari Al-Azhar, salah satu institusi tertinggi agama Islam yang ada di Mesir. Dokumennya ditandatangani di Abu Dhabi, di mana kedua pemimpin agama ini menandatangani sebuah kesepakatan agar kedua umatnya bisa hidup berdampingan dengan baik. Kedua umatnya mengedepankan cara hidup yang berdasarkan dialog, ya, berdasarkan perdamaian itu, Oke, Mbak. kita akan lihat dulu Mbak Yeni dan juga pemirsa Kompas TV penandatanganan yang dilakukan oleh Paus Fransiskus dan juga Presiden Joko Widodo berikut ini kepada Anda. Setelah tadi kita melihat bagaimana upacara penyambutan dan juga penandatanganan buku tamu kenegaraan Paus Fransiskus yang telah ditandatangani. Saat ini kita melihat bagaimana Paus Fransiskus dan juga Presiden Joko Widodo berada di veranda
begitu ya. Di halaman belakang kita lihat bagaimana sosok Paus Fransiskus bersama dengan Presiden Joko Widodo akan membahas sejumlah obrolan-obrolan, ya bisa dikatakan obrolan santai ya Mbak Yeni ya, ketika berada tamu kenegaraan berada di veranda begitu. Dan kalau kita lihat beberapa presiden kita begitu ya memang sempat berkunjung juga ke Vatikan dan juga menemui Paus. Salah satunya adalah Presiden Gus Dur ya kan? Betul, Presiden Gus Dur pada tahun 2000 kalau tidak salah, 2000, tahun 2000 menemui Paus Yohanes Paulus kedua begitu ya. Ya. John Paul, iya. Paus Yohanes Paulus kedua. Betul, waktu itu didampingi ibu saya juga. Betul. Ada cerita apa yang kemudian bisa diceritakan pada saat itu sosok Gus Dur dan juga Paus Yohanes Paulus kedua pada saat pertemuan tersebut? Jadi menarik ya bahwa Paus Yohanes Paulus kedua dan Paus Fransiskus ini punya banyak persamaan kalau dalam bayangan saya ya. Karena beliau berdua memang orang-orang yang dikenal dunia sama-sama mengedepankan dialog antar agama, dialog antar umat, dan itu sangat komitmen yang sangat kuat yang diperlihatkan dengan perbuatan. Dan kedua-duanya itu memang orang-orang yang di antara paus-paus lainnya termasuk sangat menonjol sekali dan diingat oleh sejarah sebagai paus-paus yang banyak menorehkan momen-momen historis gitu. Nah, jadi Gus Dur ketika berkunjung ke sana dengan Bu Sinta, ya pastinya bertemu langsung lalu berbicara tentang bagaimana perlunya ada upaya-upaya terus-menerus untuk menjaga toleransi dan perdamaian di dunia. Dan Gus Dur secara spesifik memang ada satu hal yang beliau apresiasi juga dari Vatikan, yaitu ketika ada Konsili Vatikan yang kedua ya, di mana umat Katolik itu dibebaskan dari kewajiban untuk mungkin kalau dalam interpretasi saya gitu ya, berdakwah yang terlalu ekstrim dan strict. Nah, itu diapresiasi oleh Gus Dur. Dan ini sama standing point-nya sebetulnya dengan apa yang kita yakini sebagai umat muslim, bahwa dakwah itu harus dilakukan dengan cara baik. Nah, jadi gitu. Supaya diterima juga. Supaya diterima. Mendapatkan penerimaan yang baik begitu ya. Sebetulnya yang paling penting, kalau saya pribadi ya Mbak ya, nah ini sudah Mbak mau komentar dulu mungkin dengan Pak Prabowo ada di sana kan? Oke, kita akan melihat bagaimana tadi Paus Fransiskus dan juga Presiden Joko Widodo berada di veranda, talk juga. Kita juga selain Mbak Yeni ada di sambungan Zoom, sudah ada guru besar dari Universitas Pelita Harapan, guru besar politik internasional Pak Alexius. Pak Alexius, ini menarik sekali ya, ada veranda talk gitu ya, yang dilakukan oleh Paus Fransiskus dan Presiden Joko Widodo. Tamu-tamu negara ini selalu dibawa untuk ke veranda. Apa yang bisa Anda ceritakan soal ini? Ya, saya pikir Presiden Joko Widodo ingin menunjukkan inilah representasi Indonesia ya, dengan keragamannya, karena istana itu simbol yang menyatukan keragaman suku, agama, dan golongan di Indonesia. Dan saya pikir, saya duga Paus Fransiskus akan sangat mengapresiasi karena Indonesia ini wujud nyata dari persaudaraan, persatuan bangsa yang dibangun di atas keragaman. Jadi seperti yang saya katakan tadi, keragaman itu tidak menjadi halangan untuk kita bersatu, untuk mencapai suatu yang kebaikan bersama, common good. Nah, itulah yang tertera dalam Pancasila. Ya, saya setuju dengan Mbak Yeni tadi, ada banyak kesamaan ini antara Indonesia dan Vatikan ya, dalam menyikapi keragaman. Ya, nah kita juga punya tokoh besar seperti Gus Dur kan, bapaknya Mbak Yeni, presiden kita itu, yang merupakan satu tokoh yang diakui dunia juga dan diakui oleh juga Vatikan juga. Nah, kekuatan-kekuatan perdamaian, kekuatan-kekuatan persaudaraan ini dibutuhkan. Kita butuhkan di Indonesia, kita butuhkan di dalam politik global, ya, di berbagai belahan dunia. Kita lihat ada
perang, ada konflik ya dari berbagai belahan dunia ini. Kita dengar berita-berita yang merupakan antitesis dari persaudaraan global itu. Nah, Indonesia hari ini di istana menunjukkan bahwa Indonesia adalah kekuatan perdamaian. Kekuatan yang berangkat dari dalam negerinya. Kita kelola keragaman ini dalam konteks demokrasi, dalam konteks Pancasila, dan itu sangat diapresiasi oleh Vatikan, oleh Takhta Suci ya, oleh Paus. Dan itu menjadi satu kekuatan lunak ya dalam hubungan internasional. Satu daya tarik, power of attraction. Nah, ketika keunikan Anda itu diakui oleh bangsa lain, saat itu juga dia menjadi soft power di dalam diplomasi Indonesia. Ya, karena kita mempresentasikan diri ke dunia itu sebagai kekuatan modern dan kita lakukan itu ya. Kita mengelola keragaman itu dengan baik ya. Ada masalah di sana sini itu biasa ya. Tetapi secara umum demokrasi Indonesia itu diakui ya. Karena koeksistensi kesalehan beragama dan demokrasi. Dua-duanya itu berjalan seiring di Indonesia dan itu adalah modal bagi kita untuk membawa perdamaian sesuai dengan amanat pembukaan UUD 45. Begitu Mbak Adisti. Oke, Mbak Yeni, kalau kita lihat ya kan Indonesia juga menjadi salah satu tujuan pertama Paus Fransiskus di Asia Pasifik begitu ya. Padahal kan kita tahu Indonesia mayoritas Muslim begitu. Apakah ini yang menjadikan daya tarik Vatikan dalam hal ini adalah Paus Fransiskus karena melihat adanya Indonesia yang selalu membawa misi perdamaian, kemudian miniatur dunia dalam hal toleransi beragama? Ya, Indonesia ini kan memang unik ya. Walaupun di sini mayoritas penduduknya adalah Muslim, tetapi di sini juga kita temui di sebelahnya masjid terbesar di Asia Tenggara, Masjid Istiqlal, itu ada katedral. Di sini juga ada kuil Buddha terbesar, temple gitu ya, terbesar di Asia yaitu Borobudur. Di sini juga kita bisa temui patung Krishna gitu ya, Sri Krishna yang paling besar adanya di Bali. Di sini juga kita menemui sinagog yang besar sekali di Sulawesi. Jadi banyak sekali sebetulnya simbol-simbol tentang keagamaan gitu ya. Hampir semua agama besar di dunia itu menorehkan jejak kakinya di Indonesia, di wilayah Nusantara. Artinya ini kekayaan kita. Ini sesuatu yang harus kita apresiasi dan memang diapresiasi oleh dunia. Ditunjukkan oleh kunjungan Paus ke Indonesia. Nah, bahwa di situ ada kepercayaan yang beliau tunjukkan, lalu ada penghormatan bahwa masyarakat Indonesia secara umum telah mempraktekkan toleransi dan penghormatan terhadap sesama. Ini yang diapresiasi oleh Vatikan menurut saya. Ya. Dan inilah yang kemudian menjadi daya tarik Vatikan dalam kunjungannya Paus Fransiskus memilih Indonesia untuk menjadi negara pertama begitu ya? Betul, di kawasan ini. Di kawasan Kalau soal negara Muslim itu ya, Indonesia bukan negara Muslim pertama yang dikunjungi oleh Paus Fransiskus pastinya. Beberapa tahun yang lalu beliau pernah menyelenggarakan sebuah sermon besar gitu ya di Abu Dhabi di Emirates. Ya, karena di sana umat Katolik kan dari mana-mana banyak sekali kan yang pekerja migran dari Filipina, dari India dan lain sebagainya. Nah, ya. Termasuk juga yang menarik adalah besok ya kan Mbak Yeni ya, Paus Fransiskus akan bertemu juga dengan pimpinan agama lintas agama begitu ya di Masjid Istiqlal, tokoh-tokoh agama lintas agama. Inilah yang juga menarik perhatian saya. Tapi nanti saya akan bertanya usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV.